You're with me in the morning, you're with me in the night. Your love will never leave me, you're always by my side. I praise you in the darkness, I praise you in the light. 'Cause when I'm living for you, I'm living my best life. I will glorify you forever, 'cause your love gets better with time. With all my heart, I treat you
You ever feel like you're walking in circles? Not really sure how you got back where you started. Don't really get why things don't seem to be clearer. Eyes are kind of blurry, might need a new prescription. Well, baby, my heart is a mirror. Hold it up and see how I'm actually feeling. I'm just trying to get how things could be different. I ain't even lying, it's pretty hard to see it, but you're giving me a better view. Like windows open, sunlight shining through my bedroom. You're giving me a better view, and I can feel it. With your help, I see a little bit clearer. Sugar, so good the way you see everything differently. It's a better view, so much better. It's a better view, so much better. Sometimes it feels like we're moving slow motion. Like by the time I speak, I've already missed a moment. Not always sure how I can even make a difference. Eyes are kind of blurry and I don't really see it, but maybe I'm made to be different. Maybe these feelings all point to something bigger. Maybe I should kind of lean back and just trust that if I do my part, you're gonna do something with it. You're giving me a better view, like windows open, sunlight shining through my bedroom. You're giving me a better view, and I can feel it. With your help, I see a little bit clearer. Sugar, so good the way you see everything differently. It's a better view, so much better. It's a better view, so much better. But you're giving me a better view, like windows open, sunlight shining through my bedroom. You're giving me a better view, and I can feel it. With your help, I see a little bit clearer. Sugar, so good the way you see everything differently. It's a better view, so much better. It's a better view, so much better. Never was enough till I met you. Got the real thing from the real one. You can tell the world, keep the fake love. 'Cause I've been brand new since I woke up. Hey! Yesterday I met a man. He knew everywhere I'd been. Asked if we could be best friends. I took his hand, he took a chance. He showed me a different way and gave me a brand new name. Now I'll never be the same since I took his hand and took a chance. Didn't know how lost I was, but knew I couldn't measure up. Then you came around and you showed me you were rewriting my story. Let's go. Didn't know how lost I was, but knew I couldn't measure up. Then you came around and you showed me you were rewriting my story. Let's go. Never was enough till I met you. Got the real thing
tell the world, keep the faith, love. 'Cause I've been brand new since I woke up. 1, 2, 1, 2, 3, let's go. Never was enough till I let go. Got the real thing from the real one. You can tell the world, keep the faith, love. 'Cause I've been brand new, said I never was enough. Never was enough till I let go. Got the real thing from the real one. You can tell the world, keep the faith, love. 'Cause I've been brand new since I woke up. I've been brand new since I woke up. Till the sun sets free and me indeed. I've been brand new since I woke up. Searching the world and losing myself. Trying to find love in somebody else. All of the stressing is bad for my health. 911, I think I need someone to help. Stumbling around, where is the light? Wondering how I get through the night. Then out of the darkness came something divine. Found the one that finally opened up my eyes. I like how you like to surprise me. You leave all the rest just to find me. I like how you like to surprise me. You leave all the rest just to find me. Nowhere I could go, you don't already know you're in the highs and lows. I know. Time and time again, your love can't find no end. So if I lose my way, I know. You word on my heart, my favorite tattoo. You color my world like nothing I'm used to. Never thought I was worth being pursued. Somehow I'm the one that you'd refuse to lose. I like how you like to surprise me. You leave all the rest just to find me. I like how you like to surprise me. You leave all the rest just to find me. Nowhere I could go, you don't already know you're in the highs and lows. I know. Time and time again, your love can't find no end. So if I lose my way, I know. Nowhere I could go, you don't already know you're in the highs and lows. I know. Time and time again, your love can't find no end. So if I lose my way, I know. Kita mau berdoa teman-teman. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu. Kami semua ada di tempat ini Tuhan. Mungkin Tuhan pada saat ini kami datang dengan hati yang bersuka cita. Mungkin ada yang datang dengan hati yang kesesakan Tuhan. Hati yang berduka cita Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, setiap kami di tempat ini semuanya Tuhan dalam keadaan apapun kami terima lawatan yang datang daripada Engkau Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan menyambut hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Kami siap untuk bersuka cita lebih lagi Tuhan bersama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oh ya Rabbi, shikataralabayasi. Kita nyanyikan pujian ini dan sungguh teman-teman. Sebab Dia baik. Bahwasanya Dia baik untuk selama-lamanya. Katakan, My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonder of your mighty love, my comfort,
and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Kita nyanyikan pujian ini lebih sungguh lagi, teman-teman. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonder of your mighty love. You're my comfort, my shelter, towers of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Angkat kedua tanganmu. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Sekali lagi. Woo. Shout to the Lord, all the earth, let us Ini pujian kami, Tuhan. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. The mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work
masuk di tempat ini. Kita undang hadiratnya. Kita deklarasikan bahwa kita percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang kita sembah. Kami menyembahmu, kami menyembahmu Tuhan. Kami tinggikan namamu. Terus sembah Yesus. Kita undang hadirat Tuhan di tempat ini. Masuk di setiap pribadi kita, masuk di dalam hati kita. Urabaya shikira namaya sikira lalabara 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 lalabara. Shira lalabara lalabara. Oh ya. Shira lalabara. Sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Untuk selama-lamanya Dia baik. Dia selalu ada bersama kita, teman-teman. Dia selalu ada di dalam hati kita. Di dalam kesesakan. Di dalam sukacita kita. Tuhan Yesus ada bersama kita. Oh ya Mari kita nyanyikan pujian ini. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sekali lagi. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Yes, Bapa Engkau yang selalu bersama kami Tuhan. Sekali lagi, mari teman-teman dengan sungguh. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Kau Tuhan laguku dan kekuatan. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukur. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu. Yes, ini kerinduan kami. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sekali lagi teman-teman saja yang katakan sedalamnya hatiku Kau pun tahu. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu tak jauh dalam Engkau tahu setiap pribadi kami Tuhan. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan,
teman-teman boleh bangkit berdiri. Sedalamnya hatiku dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku di dalam kesesakan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sekali lagi, di dalam kesesakan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kami tahu Tuhan yang melihat hati kami, yang melihat hidup kami. Kau yang selalu bersama kami Tuhan, dalam setiap keadaan. Oh Yesus Tuhan, Kau yang tahu hati kami, Kau yang tahu setiap pergumulan kami Tuhan, setiap sukacita kami Yesus. Kau ada, sebab kami milik-Mu Tuhan, sebab kami milik-Mu Yesus. Oh ya ralalaba ya shikara lalaba 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 ya siri lalaba ya shikara lalaba 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 lalaba. Oh ya raba ya siri. Shikara lalaba ya siri lalaba ya shikara lalaba lalaba. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Dengan sungguh, dengan iman kita nyatakan, sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milik-Mu Tuhan, sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Oh, sebab kami milik-Mu Tuhan, sebab aku
dahsyat lagi kita nyatakan bahwa kita adalah milik Tuhan. Aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab kami milik-Mu Tuhan, sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sekali lagi. Aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab kami milik-Mu Tuhan, sebab aku ini milik-Mu, aku diangkat hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku, biar kehendak-Mu, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sekali lagi, biar kehendak-Mu, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Mari kita siapkan perjamuan kudus. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Yesus. Engkau melayakkan kami, Engkau menguduskan kami untuk menerima perjamuan-Mu Yesus. Adapun roti yang kami angkat yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus untuk segala kelemahan dan sakit penyakit kita. Katakan dalam nama Yesus kalau setuju. Bahwa segala sakit penyakit kita, segala kelemahan kita telah ditebus oleh Yesus. Dalam nama Yesus, mari kita makan. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi di atas kepala kita. Adapun cawan yang sudah diberkati ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus yang dicurahkan di atas bukit Golgota. Darahnya curahkan untuk mengampuni segala dosa dan kelemahan kami, kesalahan kami, sekali untuk selama-lamanya. Katakan dalam nama Yesus, mari kita minum. Dalam nama Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita ambil waktu untuk menyembah. Oh terima kasih Yesus, terima kasih. Oh Rabakara namanya Rashe. Haleluya. Terima kasih. Rabakara lama ya Rashe. Rabakara lama ya Rashe. Terima kasih. Ucapkan syukur. Buka hatimu, buka suaramu, sembah Dia. Dia yang melayakkan kami dari hamba jadi anak. Oh, yeah.
bakara namanya rasyiki. Terima kasih Yesus. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui anak-Mu Pastor Dave. Kau berkati beliau, kau juga berkati kami semua dengan hati yang subur untuk kami bisa menerima apa maksud dari hati-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan, amin. Haleluya, shalom. Sekali lagi anak muda di tempat ini, shalom. Apa kabar semuanya? Are you sure? Boleh lihat kiri kananmu, senyum yang paling lebar terus bilang, hey, saya happy lihat kamu di tempat ini. Ayo lakukan, lakukan. Jangan malu-malu, ayo janganlah. Ayo, yang lebar senyumnya, ya yang tulus terus bilang, saya happy lihat kamu di tempat ini. Woo! Yang happy di tempat ini boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Boleh sorak-sorai katakan yeay. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk IAE Surabaya, terima kasih untuk kesempatannya. Hari ini senang banget bisa hadir di tempat ini. Kita sama-sama mau belajar, kita sama-sama mau dengarkan firman Tuhan karena saya percaya Injil adalah kekuatan. Kekuatan dari Bapa kita di surga, kekuatan dari Tuhan kita. Dia akan menegur, dia akan mengajar, dan dia akan membimbing setiap kita untuk terus ada di dalam track kebenarannya. Amin. Yang siap boleh katakan yeha. Yang gak siap bilang cuaks. Siap semua ya berarti ya. Oke, alright. Mari saya mau ajak setiap kita buka. Tepuk tangan dulu dong buat tim yang melayani hari ini. Buat worship leader, buat pemain musik semua. Luar biasa. Ini online juga atau onsite saja? Say hi buat semua teman-teman yang online ya. Oke, kita buka sama-sama di Kolose 3 ayat yang ke-5 dan yang ke-10 sampai yang ke-10. Saya kasih Ada apa ini? Oke, saya kasih judul, kalau suka judul ya, saya kasih judulnya Hidup yang Bermakna di Dalam Kristus. Pertanyaannya, sudah bermaknakah hidup kita? Renungkan dulu ya sambil kita dengarkan firman ini ya. Kita belajar sama-sama. Yuk buka di Kolose 3 ayat yang ke-5 sampai yang ke-10. Boleh bantu saya dengan teks Alkitab. Kita baca sama-sama. Pastikan teman-teman baca firman ini dan teman-teman bisa dengar suara teman-teman ya. Oke, supaya gak cuma sekedar didengar tapi kita bisa merema setiap perkataan firman Tuhan. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 3, 4. Matikanlah dalam dirimu keinginan duniawi yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, keinginan jahat dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Sekali lagi. Balik lagi dulu ke ayat yang ke-5. 3, 4. Matikanlah dalam dirimu keinginan duniawi yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, keinginan jahat dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Next. Hal ini mendatangkan murka Elohim kepada mereka yang tidak percaya. Next. Dulu kamu pun menjalani hidupmu seperti itu. Next. Namun sekarang buanglah semua ini. Kemarahan, kegeraman, kedengkian, fitnah, kata-kata kotor dari mulutmu. Janganlah kamu saling mendustai seorang terhadap yang lain. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama dengan segala perbuatannya. Dan mengenakan manusia baru yang senantiasa diperbaharui dalam pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. So, di ayat ini berkata dengan sangat tegas. Mari kita lihat kembali lagi di ayat yang ke-5. Boleh balik lagi? Bantu saya di Alkitab. Ayat yang ke-5 katakan matikanlah dalam dirimu keinginan duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, keinginan jahat, bla 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 segala yang buruk. Lihat kiri kanan terus bilang, itu bukan kamu. Yang dibilang juga bilang, itu juga bukan kamu. Pertanyaannya, masa sih? Yakin? Yakin hari-hari ini kita gak melakukan hal-hal itu? Yakin? Kita semua orang berdosa. Benar? Kita semua orang yang waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka kita sudah putus hubungan dengan Tuhan, kita menjadi tidak berharga. Kita tidak layak.
Justru lewat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, dia mengadopsi kamu, kamu dan saya yang dari budak menjadi anak. Dia angkat, diadopsi, dia angkat yang gak berharga menjadi kembali berharga. Yang gak layak kembali menjadi layak. So pertanyaannya hari ini, bermaknanya hidup kita ditentukan dari layak atau enggak layaknya kita di kacamata manusia, di pandangan manusia, right? Kebanyakan dari kita selalu berpandangan bahwa waktu orang melihat kita, mereka mengakui, mereka memiliki pandangan bahwa oh iya dia orang yang baik, dia orang yang hebat, maka kita mencap diri kita bermakna. Apakah benar kebermaknaan kita ditentukan oleh perkataan manusia? Apakah benar kebermaknaan kita ditentukan oleh perkataan orang-orang di sekitar kita? Kita lihat kembali dalam Alkitab. Kita lihat kembali dalam ayat yang dikatakan di ayat yang ke-5 dibilang, matikanlah dirimu dari segala sesuatu. Terus dibilang itu adalah penyembahan berhala. Baik, yang dimaksudkan dengan berhala ini apa sih teman-teman? Yang dimaksudkan dengan kata-kata berhala ini apa sih? Banyak orang selalu berpikir berhala ini adalah pemujaan-pemujaan kepada patung-patung ya. Klinik-klinik yang mitos-mitos, terus roh-roh jahat. Alright, itu betul, itu masuk dalam kategori penyembahan berhala. Tapi sadar enggak, selama ini dalam perjalanan hidup kita, dalam keseharian kita, secara kita enggak sadari, kita sedang menghidupi berhala-berhala kita. Kita sedang menghidupi berhala-berhala kita. Tapi kita enggak pernah sadar, karena berhala itu membuat kita ada di zona nyaman. Right, kita ada di zona nyaman, dan zona nyaman itu enak. Makanya dosa itu enak. Benar? Yang setuju dosa itu gak enak, angkat tangan. Enak, gak enak. Really? Dosa itu gak enak. Bohong, dosa itu enak teman-teman. Makanya waktu kau masuk dalam dosa, keterikatan terjadi dalam dirimu. Pornografi, enak gak? Yang laki-laki di sini semua nonton pornografi enak gak? Loh enak, siapa yang bilang gak enak? Tetapi dia akan mengikat engkau dan menjadikan engkau budak. Nah itu akan membawa engkau masuk lebih dalam lagi dalam keterpurukan. Makanya firman Tuhan berkata di Kolose, buanglah semua itu. Sebab itu masuk dalam kategori penyembahan berhala. Hari-hari ini engkau sedang ada di sebuah komunitas, kau sedang ada di sebuah lingkungan pertemanan. Bagaimana caramu meresponi hidupmu di tengah-tengah keberadaan lingkunganmu? Apa kau butuh penerimaan dari orang-orang sekitarmu sehingga engkau bisa diterima? Kau butuh diakui oleh lingkunganmu, sehingga waktu engkau yang tadinya mengenal kebenaran, engkau masuk di sebuah lingkungan yang baru, lingkungan ini berbeda dengan lingkungan sebelumnya, dan mereka menuntut, ayo dong kalau lu mau jadi sama dengan kita, mau masuk dalam circle kita, lu mesti sama dong dengan kita. Lu mesti sama dong sama gua. So akhirnya kita mulai memodifikasi kebenaran-kebenaran yang sudah kita tahu dalam hidup kita. Kita modifikasi dengan, gak apa-apalah, kayaknya nge-vape gak apa-apa. Ya, tadi di mobil kita ngobrol ya sama Niko sama Kif. Iya kan generasi sekarang ini mereka kayak ngelihat sesuatu yang seperti rokok, ngelihat seperti vape, seperti party-party, kayaknya sesuatu yang biasa. Yes, hari-hari ini memang sedang terjadi yang seperti itu. Makanya kita butuh value kerajaan surga. Kita butuh kebenaran itu dalam hidup kita. So penerimaanmu, pengakuanmu, waktu engkau lagi ada di lingkungan seperti ini, apakah engkau mengikuti mereka atau engkau yang menjadi terang di tengah kegelapan? Pertanyaannya ini teman-teman, pertanyaannya saat-saat ini adalah, apakah engkau menghidupi firman yang kau dengar? Apakah kau menghidupi apa perkataan dari Tuhan lewat Alkitab yang kau renungkan setiap hari? Atau engkau berkompromi, gak apa-apalah nge-vape doang kok, gak apa-apalah ngerokok doang kok, gak apa-apalah party-party sampai akhirnya melupakan studimu, tanggung jawabmu, keluargamu kau lupakan. Apakah ini sesuatu yang berkenan di mata Tuhan? Pertanyaannya kembali adalah, segala sesuatu yang bermakna dalam hidupmu adalah segala sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi, segala sesuatu yang bermakna di dalam hidupmu adalah segala sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Kalau di dalamnya tidak ada memuliakan nama Tuhan, maka itu bukan kebermaknaan. Karena itu hanya memenuhi kebutuhan emosionalmu. Itu hanya memenuhi kebutuhan pengakuan dirimu. Dan saya mau kasih tahu buat teman-teman di tempat ini. Saat engkau ingin diakui oleh orang-orang, engkau ingin diterima dengan orang-orang tanpa engkau tahu identitasmu di dalam Kristus, maka engkau bukan seorang pemenang. Maka engkau bukan seorang heroes.
Alkitab berkata, hanya di dalam Dia kita cakap menanggung segala sesuatu. Hanya di dalam Kristus kita cakap melakukan segala sesuatu. So hari-hari ini bukan lagi performanya kita. Bukan lagi kemampuan atau upaya kita. Karena seberapa besar upaya yang sedang kita lakukan dalam hidup kita, tidak akan menghasilkan kemenangan. Ada satu poin, ada satu titik di mana waktu kita mencoba batas kemampuan yang kita miliki, kita ada di satu batas yang kita udah gak tahu mau ngapain lagi, maka hasilnya kita akan kecewa. Dan saat kita kecewa, siapa yang kita salahkan? Tuhan. Right? Pernah gak teman-teman? Depresi, stres, ujung-ujungnya marah-marah sama Tuhan. Tuhan, kemana lu kok gak ada? Di waktu gue butuhin kok lu gak ada? Tuhan, kok kamu gak ikut campur dalam urusan ini? Tuhan, kamu bla 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 bla. Malaikat di belakang lipat tangan cuma ngomong, selama ini kamu gak pernah nyari Tuhan. Saat kamu udah buntu baru kamu teriak-teriak Tuhan. Kamu kira Tuhan pembantu? Hai, renungkan siang hari ini. Yang kita kerjakan, yang kita lakukan, sudah melibatkan Tuhan atau tidak dalam hidup kita. Karena sangat penting berjalan bersama dengan Dia. Immanuel, Tuhan beserta kita. Itu artinya bukan Dia berjalan di depan atau Dia berjalan di belakang. Tapi Dia jalan bersama-sama dengan kita. Dia pegang tanganmu saudara, teman-teman, Dia pegang tanganmu. Ya, Dia berikan pundaknya untuk Dia gendong engkau lewati lembah kekelaman. Dalam translate-nya di King James dikatakan lewati bayang-bayang maut. Saya kasih tanda kutip di kata-kata lewati. Kalau lewati berarti kita nggak stay di situ. Right? Kita nggak stay di situ, come on. Kita cuma lewati aja. Kebanyakan dari kita waktu kita udah lewati, kita berhenti dan kita lihat. Kayaknya masih asik mundur. Stay di sini. Kita stay, kita nggak melangkah maju. Sedangkan yang Tuhan mau, maju, engkau bersama denganku. Jalan bersama dengan Dia, jangan stay di lembah kekelaman. Ngerti sampai sini teman-teman? So hari-hari ini, kebermaknaan hidupmu ditentukan dari apa? Apa yang sedang ingin kau buktikan? Apakah kau mau jadi surat yang terbuka seperti yang Rasul Paulus katakan, yang bisa dibaca oleh banyak orang? Kau mau isi apa surat lembaran itu? Kau mau isi tentang kebesaran Tuhan dalam hidupmu? Atau kau mau cuma cerita tentang kisah sedih hidupmu? Mari, saya mau ajak kita semua lihat sama-sama. Kebanyakan, kebermaknaan hidup kita berfokus pada pemenuhan kebutuhan dan keperluan semata. Kita mau hidup kita bermakna, hanya mau disenangkan, kita yang dipuaskan, kita dipuaskan. Tanpa kita sadari, tujuan utama dari Tuhan menciptakan kita adalah kita menjadi jawaban dan berkat buat orang lain. Tapi kita terlalu egois untuk melihat diri kita sendiri. So guys, kalian yang ada di lingkungan sekolah, kuliah, sudahkah kalian jadi jawaban buat teman-teman kalian? Pertanyaannya, apakah kalian hanya egois dengan diri kalian sendiri, mementingkan kebermaknaan diri kalian sendiri? Karena yang Tuhan mau, mari jadilah berkat dan jawaban buat orang-orang sekitar. Biar orang bisa melihat sosok Kristus dalam hidupmu. Biar ada buah yang dihasilkan dari hidupmu. Dan buah itu bukan upaya darimu. Buah itu bukan dari kekuatanmu. Tetapi buah itu mengalir keluar karena pertolongan Roh Kudus. Karena pertolongan Roh Kudus. So hari-hari ini saya mau kasih pertanyaan buat teman-teman di tempat ini. Seberapa banyak sih saudara teman-teman yang datang ke KKR? Waktu hamba Tuhannya tantang di atas mimbar. Siapa yang mau lepas dari pornografi? Siapa yang mau lepas dari rokok? Siapa yang mau lepas dari hal-hal yang gak baik? Maju ke depan. Semua lari ke depan, maju ke depan, nangis di depan, teriak di hadapan Tuhan. Nangis. Setelah itu pulang. Berapa lama waktu yang mereka bisa lakukan untuk bertahan? 1 week, 1 bulan, paling kuat 1 tahun, bisa kembali lagi jatuh ke dalam dosa yang sama? Sangat bisa. Karena naturnya kita adalah dosa. Makanya dosa selalu mengintip celah-celah dalam hidup kita. Saat tidak ada Kristus dalam hidup kita, dosa bisa bilang, I'm coming. Dan kita berikan pintu yang besar buat dia masuk. Tetapi waktu ada Kristus, ada Roh Kudus dalam hidup kita. Saat dia ngintip, dia mau masuk.
Malaikat bilang, pergi jauh-jauh. Dia ahli waris kerajaan surga. Dia anakku. Dia berharga di mataku. Dia heroes. So hari ini teman-teman, mari sadari bahwa Kristus yang terutama dalam hidup kita. Sama-sama katakan Yesus yang terutama. Kalau Yesus yang terutama dalam hidup kita, maka kita akan selalu memandang ke karya salib. Kita akan selalu melihat pengorbanannya di atas kayu salib. Dan kita akan gunakan performanya Yesus di dalam hidup kita. Setiap tindakmu, setiap lakumu, setiap perkataanmu, setiap perbuatanmu bukan lagi tentang engkau tetapi tentang Kristus. Maka orang-orang yang menyadari keberadaan Kristus dalam hidupnya, maka dia akan sangat menghargai kasih karunia. Right? Dia akan sangat menghargai kasih karunia. Kekristenan itu bukan cuma nggak berbicara tentang kita takut sama Tuhan. Tuhan itu bukan Tuhan yang harus kita takuti. Bukan. Aku akan berbuat ini supaya Tuhan gak marah. Aku akan berbuat ini supaya aku diberkati. No. Kekristenan bukan berbicara tentang itu. Kekristenan berbicara tentang relationship. Waktu engkau mengasihi Bapa di surga. Waktu engkau mengasihi Elohim. Waktu engkau mengasihi Kristus. Maka engkau akan menghargai pengorbanannya. Waktu ada celah untuk engkau masuk dalam dosa. Maka engkau akan mengingat cintanya. Dan Roh Kudus yang akan mengingatkan engkau untuk engkau tidak jatuh di dalam poin itu. Bukan karena kekuatanmu. Hari-hari ini kita masih bisa terus jatuh dalam dosa enggak? Sangat bisa. Sebab itu kita butuh penolong yang setia. Namanya Roh Kudus. Amin. Bilang buat kiri kananmu, kita perlu Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus. Amin. Yang kedua, mari sadari identitas kita di dalam Kristus. Sadari identitasmu di dalam Kristus. Engkau telah dipilih dan ditentukan. Engkau telah diadopsi dari budak menjadi anak. Statusmu anak. Saya punya anak 4. Istri 1, jangan kebalik. Ya, jangan kebalik. Berapa? Istri 1. Ngetes ya. Istri 1, anak saya 4. Anak yang paling nomor 3 itu anak perempuan yang katanya mirip banget sama saya. Ya, paling bonding sama saya, paling dekat. Saya sayang semuanya, tapi dia ini yang sangat spesial, sangat istimewa. Karena begini, setiap kali saya pulang pelayanan, anak ini yang akan berdiri di jendela rumah nungguin aku. Padahal aku gak bilang aku udah mau pulang. Tapi dia punya insting kalau papinya udah mau pulang. Koko-kokonya semua akan sibuk main Mobile Legends, main handphone, sibuk video callan sama teman-temannya. No, dia stay di jendela cuma begini doang. Gak tahu berapa lama dia senyum kayak gitu, saya juga gak ngerti. Cuma insting saya setiap kali saya pulang mobil, saya belok kiri, saya udah ngeliat tuh kan, dia rambutnya keribo kan. Ih si keribo di kaca, dia udah begini. Pas kaca mobil saya ngarah ke sana, dia udah begini. Anak perempuan saya tuh. Itu mau saya capek kayak apa ya, hilang capek saya. Mau stres kayak apa saya, hilang stres saya. Saya mau kalau gitu, semua orang cuma bisa senyum karena saya senang disambut. Saya turun dari mobil, dia yang pertama nyamperin saya, "Papi, bawa apa?" Bawa apa gitu ya. Gak apa-apa, emang dia nungguin saya bawa apa gitu kan. Kadang-kadang saya bawain kue, bawain permen gitu. Terus dia bilang gini, "Ini aku bawain tasnya." Diambil tasku atau diambilin iPadku gitu, dia yang bawain, dia yang temenin aku jalan di samping gitu kan. Naik ke tangga sampai ke kamar, sampai aku buka baju ganti celana juga dia nungguin di samping. Nungguin, aku bilang ngapain papi ganti baju dulu. Gak apa-apa ya, mau sama papi aja. Sampai aku udah selesai, kita naik ke kasur tidur, dia tidur di ketek saya, di tangan saya. Dan kita bisa ngobrol, main handphone bareng, bercanda bareng. Kekristenan seperti itu. Relationship, hubungan Bapa dengan anak, gak ada batasan. Right? Kamu bisa datang ke bapamu, mau nangis, terserah. Mau bercanda, terserah. Cuma anak saya yang boleh mainin kumis saya sama ngumul-ngumul kepala saya. Jangan coba-coba anak orang lain. Cuma anak saya yang boleh. Ya. Nah, bebas. Kekristenan itu seperti itu. Kalau kamu punya masalah, datang ke bapamu. Doa sama dia. Tanggalkan kekuatanmu. Berserah penuh. Makanya doa Bapa kami bilang, janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Ini sebagai bentuk permohonan. Seorang ciptaan mengaku kepada penciptanya. Aku gak bisa, please jangan bawa aku ke dalam pencobaan.
lepaskan aku daripada yang jahat. Ini permohonan. Permohonan dari si ciptaan kepada pencipta. Tapi kebanyakan dari kita malah mau jadi pencipta. Benar? Kita terhasut sama omongan iblis. Kalau kau makan buah itu, maka kau akan seperti Allah. Kita mau berperilaku seperti itu. Kita selalu menempatkan diri kita sebagai pencipta. Dan kita mau atur Tuhan. Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau itu, Tuhan aku mau ini. Ini agendaku Tuhan. Bahkan dalam berdoa pun kita salah dalam berdoa. Kita datang dengan list permohonan. Esensi berdoa yang benar adalah kita datang dengan ucapan syukur. Datang dengan ucapan syukur. Sebelum engkau berkata-kata, dia udah tahu apa yang kau butuhkan. Benar. Sebelum engkau berkata-kata, dia udah tahu apa yang menjadi pergumulanmu. Jadi ayolah, kenal Bapamu di surga. Jangan cuma sekedar tahu. Tahu dengan kenal tuh beda. Right? Semua tahu Presiden Jokowi? Of course, harus tahu. Semuanya kenal Presiden Jokowi? I don't think so. Enggak semuanya saya rasa. Hanya orang circle-circle terdekatnya yang kenal baik dengan dia. Kau kenal Bapamu di surga? Yes, I know. He knows my name. He knows my name. Dia tahu namaku. Dia mengasihiku. Yang ketiga, saat kita mengandalkan Kristus dalam kehidupan kita. Saat kita izinkan Yesus yang bekerja membuat hidup kita bermakna. Maka satu jaminan yaitu damai sejahtera yang melampaui segala akal. Memenuhi setiap kita. Saya tertarik dan sangat suka dengan kata-kata melampaui segala akal. Karena buat manusia cuma ada cuma ada dua. Masuk akal nggak masuk akal. Ya. Lihat sebuah kondisi, kayaknya nggak masuk akal deh, skip. Lihat sebuah kondisi, oke ini masuk akal. Lanjut, gas gitu kan ya. Tapi bersama dengan Kristus melampaui segala akal. Saya kasih contoh, satu buah kisah di Alkitab tentang Petrus. Ketika Yakobus kepalanya dipenggal oleh Raja Herodes, waktu itu bangsa Yahudi semua teriak, tangkap Petrus, adili Petrus. Karena mereka merasa pengajaran yang dilakukan oleh Petrus sesat untuk orang Yahudi. Lalu mereka menghasut Herodes dan Herodes memerintahkan tangkap Petrus. Waktu Petrus ditangkap, Petrus dipenjara dan hukuman yang dia harus terima adalah hukuman mati sama seperti Yakobus. Tapi di Alkitab diceritakan, waktu dia ditangkap, dia ditaruh di dalam sel, dia dikawal oleh 2 orang penjaga. Baca di Alkitab teman-teman. Dia duduk di tengah-tengah 2 pengawal yang jaga, nggak mungkin pengawal kecil badannya ya, otomatis kayak saya lah gini lah ya, agak gempal gimana ya, cute gitu, ya kan, berdiri. Si Petrus duduk, tahu nggak apa yang dilakukan oleh Petrus? Tahu? Dia tidur guys, dia tidur. Hari-hari ini, waktu lagi ada masalah, lu bisa tidur nggak? Bisa tenang nggak? Yesaya bilang, diam tinggal tenang agar kau bisa berdoa. Diam tinggal tenang, menanti-nantikan Tuhan, biar dia bawa engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Saya mau bagikan sebuah kisah. Waktu zaman pandemik, kita semua kena ya, semua terimbas. Saya udah berikan ini kesaksian di acara, Aku ditolong Tuhan ya. Nah, ceritanya begini, ini agak overtime dikit gak apa-apa ya. Ceritanya seperti ini. Waktu pandemik menyerang, semua lini usaha yang berkaitan dengan jasa semua ditutup. Saya pegang sekitar 20 venue tempat untuk reguleran anak-anak musik di Jakarta. Karena waktu itu saya menampung ada lumayan banyak rekan-rekan musisi dari daerah yang mempertaruhkan hidupnya untuk datang ke Jakarta dan kerja full time sebagai seorang musisi di Jakarta. Ya mereka semua di bawah saya bilang oke, minggu kalian tetap harus pelayanan ya. Pelayanan, agar motivasi kalian pelayanan benar, saya berikan pekerjaan di tengah minggu. Bekerjalah di situ, carilah berkat di situ. Jadi kami carikan beberapa venue-venue tempat untuk mereka pelayanan, kami tempatkan mereka dan pandemik terjadi. Semua tutup, close. You know guys, setiap hari WhatsApp saya bunyi, Kak gimana nih? Aku udah keburu ngontrak di Jakarta sama istriku. Masuk lagi WA, Kak gimana nih? Istriku hamil. Piye nih? Masuk lagi WA, Kak anakku susu formulanya habis.
Masuk lagi, Kak token listrikku bunyi, dengerin deh. Tit, tit, sampai begitu, tit, tit, tit. Waktu itu pas token listrikku juga bunyi, aku bilang dengerin sama nih. Tit, tit, sama. Aku bilang gitu. Terus aku bilang, guys tenang, tenang. Karena saya dapat ayat ini, diam tinggal tenang. Atau kamu bisa berdoa. Saya cuma bisa bilang begini, kita semua ngalamin hal yang sama. Tapi waktu kita bisa tenang, kita bisa dengar suara Tuhan. Dia mau kita ngapain? Please tenang. Saya ada pelayanan satu kali, waktu pulang pelayanan di mobil macet, tangan saya lagi di dashboard mobil, saya taruh HP saya di dashboard, tiba-tiba kesentuh masuk di aplikasi Instagram. Instagram waktu itu masih ada live, sampai sekarang masih ada, maksudnya durasinya tuh kalau nggak salah dibatasin cuma 60 menit ya. Kalau udah selesai kita mesti ulang lagi gitu kan. Waktu kebuka karena macet, saya coba perhatiin kayak apa sih ini live. Saya nggak pernah main live tadinya, saya mainnya cuma feed sama story. Tiba-tiba muncul ada yang chat, Kak Dev, panjang banget tuh, belakangnya Kak Dev, gitu. Saya lihat, ih kok nama gue diketik, coba balas, hai, i-nya banyak, gitu kan. Jadi ngobrol, apa kabar Kak, bla bla bla. Asik juga akhirnya ngobrol, dia request video. Bisa kan ya? Dia request video, saya accept, terima, muncul mukanya, sama-sama kaget, sama-sama fun, lagi macet, bisa ngobrol. Terus dia bilang gini, Kak, aku kangen deh dengerin kakak mimpin pujian di gereja. Terus aku bilang, doain ya supaya ini cepat kondusif, gereja bisa kembali onsite, di mana jadwal pelayananku kamu mau datang silakan. Terus dia ngomongnya gimana? Lama Kak, gak mungkin cepet pandemik ini, gak mungkin hitungan bulan atau tahun, pasti lama. Dia ngomong kayak gitu. Saya tetap positive thinking, saya bilang ya kita tetap doakan. Terus dia ngomong gini, kenapa kakak gak bikin kayak waktu lagi reguleran malam? Ngamen aja dari rumah, nanti kita sawer. Terus aku bilang, ngerti-ngertian kamu sawer, emang kamu ngerti? Terus dia bilang, loh pulang ibadah, malam kakak main di hotel mana, aku sama keluarga dinner nonton kakak nyanyi, kita yang nyawer kakak. Oh ya? Aku bilang, oh gitu. Terus dia bilang, bikinlah di online, biar kami rindu bisa lihat Kak Dev nyanyi. Rohani aja Kak, dia bilang kayak gitu. Saya bilang, saya doakan ya, good idea. Saya tahu itu Roh Kudus. I know itu Holy Spirit. Saya pulang ke rumah, saya lakukan ini dengan istri. Kata sepakat. Saya ngobrol sama dia. Tadi ngobrol sama orang di Instagram, dia kasih ide bla 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 cerita. Terus saya tanya sama dia, kamu setuju nggak? Istri saya cuma bilang gini, kalau itu menjadi berkat buat hidup kita dan bisa jadi berkat buat orang lain, go ahead. Saya bilang, oke, deal ya, deal, salaman, materai, enggak, salaman aja ya. Deal, malam itu saya buat live Instagram, nama kontennya ngamen dari rumah. Keren ya, ngamen dari rumah dengan alat seadanya tuh. Karena saya nggak ekspektasi kan, saya cuma taruh handphone, tripod, gitar akustik, nggak pakai mikrofon, nyanyi. You know, hari itu saldo saya di rekening tinggal 80.000. Token masih bunyi nggak? Masih. Anak saya susunya udah mau habis, pampers sudah mau habis, stok makanan udah mau habis. Keluarga setengah masih kena COVID. Tahu kan waktu itu obat-obatan langka dan mahal kan? Azitromisin tuh satu kotak tuh cuma buat 3 hari 1 orang. Bayangin aku mesti beli 11 orang. Hari itu saya berdoa, saya bilang malam ini saya mau fight. Tuhan ayo dong, sama-sama dong temenin saya dong malam ini Roh Kudus. Supaya nyanyian saya jadi berkat buat orang. Saya nyanyi, you know malam itu saya diberkati, saya dapat saweran 5 juta. 5 juta. 80.000 jadi 5 juta 80.000 saldo saya bertambah. Ya. Saya laporan sama istri saya, yang dapat gotiau. Mana nih? Gitu kan. Terus kata istri saya, serius? Dia juga responnya gitu, serius? Mbak tunjukin saldonya. Ini loh. Dia bilang, wah lanjut. Kata istri saya, lanjut. Terus saya bilang, kita lanjutin ya. Terus dia ngomong begini, ingat gak? Setiap hari orang WA kamu, minta uang susu, minta uang token, minta yang lain-lain. Yuk kita bantu mereka. Sepakat lagi. 50% buat kita, 50% buat bantu teman-teman pekerja seni. Aku bilang let's go, jalan. Selama pandemik, saya ngamen dari rumah dan saya jualan ikan cupang. Tahu kan zamannya ikan cupang tuh lagi rame? Jadi saya bagi waktunya, jam 7 sampai jam 9 saya ngamen, jam 10 sampai subuh saya jualan cupang. Karena pembeli cupang ramenya tuh malam.
saya jualan. Jadi habis ngamen, oh thank you Jesus, haleluya. Malamnya ganti. Oke, cupang ini ya ini cupang ini 50.000 OB boleh silakan upgrade. Masuk. Kamu tahu nggak? Saya jual ikan cupang bisa tembus 1 ekor 3,5 juta. Pas dikirim nyampe di sono dia bilang, gimana cupangnya? Mati kak. Mana nih? Nggak bisa miara dia, mati kak. Aku juga shock 3,5 juta. Lu mahal lo itu kamu beli. Gak apa-apa, aku emang hobi. Oh hobimu ngawur, aku bilang. Hobinya kok begitu. Ya, akhirnya lewat ngamen dari rumah, puji Tuhan, kami berhasil bantu sekitar 300 kepala keluarga. Dalam bentuk apa? Ya, to God be the glory. Dalam bentuk bantuan sembako. Dalam bentuk bantuan dana tunai. Kita bayarin kos-kosan teman-teman yang butuh kos-kosan, dibayar, kontrakan. Kita beliin perlengkapan bayi, susu formula, pampers, dan perlengkapan mandi. Terus ada banyak hal yang kita kerjakan, kita lakukan. Saya banyak kerjasama sama pemuji-pemuji, Kak Sydney, Raguel Lewi, Frankie Kuncoro, siapa lagi? Echa Sumantri waktu itu. Kalau nggak salah ada Michael Panjaitan juga. Kita buka ruang ngamen dari rumah, kesaksian dan banyak yang nonton, banyak Andi Ambarita terlibat dan akhirnya hasil sawerannya kita berhasil untuk bantu paling tidak bisa nolong teman-teman melewati hari demi hari. Sempet nggak? Saya ngerasa saya menjadi pahlawan. Sempet loh guys. Kalau nggak ada gua nih, lu pada nggak bisa beli susu anak. Pernah nggak? Daging. 80.000 jadi 5 juta. Kaget. Pernah nggak? Pernah. Tapi Roh Kudus negur saya. Bukan kamu. Perkenanan Tuhan loh. Perkenanan Tuhan. Detik itu saya bertobat. Saya minta ampun di hadapan Tuhan. Saya bilang maaf Tuhan, ampuni aku. Selama ini aku gak ngelihat performamu. Aku lihat performaku. Maafkan aku Tuhan. Mulai detik ini biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Semula saya bertobat. Saya terus lakukan bantu banyak teman-teman pekerja seni. Sekarang pandemi sudah selesai. Maka konten ngamen dari rumah close. Sudah tidak ada lagi teman-teman. Jadi jangan nyawer lagi ya. Jangan nyawer lagi ya. Nanti saya bingung tiba-tiba, ada masuknya siapa nih gitu ya. Oke. So, di sini kita bisa ngelihat damai sejahtera yang melampaui segala akal adalah apa yang buat manusia nggak masuk akal, buat Tuhan lebih dari masuk akal, dia melampaui. Kalau hari-hari ini engkau lagi sakit, kau belum sembuh, lihat dengan lensa Kristus bahwa dalam perjalanan ini ada sesuatu yang baik yang Tuhan sedang siapkan untuk kau bisa jadi kesaksian buat banyak orang. Urusan sembuh gak sembuh, itu urusan nanti. Asal kau hidup dalam Kristus, kau pasti selamat, right? Ini bukan tentang kesembuhan, ini bukan tentang apapun. Hari-hari ini engkau lagi lihat orang tuamu mau divorce. Kamu jangan terpuruk. Jangan buat masalah ini jadi sesuatu yang sangat besar dalam hidupmu. Ingat engkau punya Tuhan yang besar. Lihat dalam perjalanan hidupmu, engkau bisa jadi jawaban buat teman-temanmu yang sedang mengalami hal yang sama. Kau bisa berikan kekuatan buat mereka. So, sekali lagi saya rindu generasi muda di tempat ini, heroes, mari sadari Kristus yang terutama dalam hidup kita. Yang kedua, sadari identitas kita di dalam Kristus. Kita ahli warisnya. Kita diadopsi dari budak menjadi anak. Dan yang ketiga, damai sejahtera yang melampaui segala akal disediakan oleh Kristus dalam kehidupan kita. Amin, semua diberkati. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya undang pemain band. Pemain musik boleh naik. Saya nyanyi boleh ya? Boleh ya? Yes. Gak usah disawer. Gak usah. WL boleh bantu saya? Ayo. Saya undang kita bangkit berdiri bersama. Naikkan pujian ini bersama. Hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah.
Meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Angkat tanganmu dan akui bersama. Come on. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Naikkan pujian dari awal bersama. Mari angkat suaramu, katakan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu, dalam genggaman-Mu. Yang percaya angkat tanganmu dan nyanyikan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu, kemenangan dari-Mu. Yang percaya Dialah yang hebat. Aku punya Tuhan yang besar, amin. Dia yang berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Perbedaan kita dengan orang dunia adalah orang dunia yang di luar Kristus, mereka akan berperang untuk menang. Tetapi kita yang sudah di dalam Kristus, kita menikmati kemenangan yang sudah Tuhan sediakan. Sekali lagi, mereka di luar Kristus berperang untuk menang dengan upaya kekuatan mereka. Tetapi kita pengikut Kristus sedang menikmati kemenangan yang sudah Tuhan sediakan dalam hidup kita. So mari, iman kita bersepakat dengan Kristus, berbicara tentang kehendak bebas kita. Bukan lagi berbicara tentang apa mau kita, tetapi kehendak bebas kita selaras dengan kehendak Bapa di surga. Biar Dia yang berdaulat, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, di hidup kami, seperti di surga. Mari buka kedua tanganmu sekali lagi di hadapannya. Sembah Dia. Thank you
Jesus. Kami milik-Mu, kepunyaan-Mu. Kami milik-Mu sepenuhnya. Berdaulat penuh atas hidupku. Berdaulat penuh atas hidupku. Bukan tentangku, tapi tentang-Mu. Bukan diriku, semua tentang diri-Mu. Kau buka tangan untuk menyambutku, berlari kepadamu. Kau buka tangan-Mu menyambutku, berlari kepadamu. Kau menerimaku, Kau mengasihiku, Kau memelukku dengan cinta-Mu. Kau buka tangan-Mu merangkulku, berlari kepadamu. Kau buka tangan-Mu menyambutku, berlari padamu. Kau baik di hidupku, Kau setia di hidupku. Kau baik di dalam hidupku. Kau buka tangan-Mu menyambutku, berlari kepadamu. Kau buka tangan-Mu menyambutku, menerima hidupku. Kau mengasihiku, Kau mencintaiku. Kau segalanya bagiku. Oh, thank you Lord, thank you Jesus. Malam hari ini, sore hari ini, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berdaulatlah penuh atas hidup kami. Pegang penuh kendali hidup kami. Sehingga kehendak bebas kami selaras dengan kehendak-Mu Bapa. Apa yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu. Apa yang kami perbuat memuliakan nama-Mu. Hamba selesai berbicara, tapi Roh Kudus terus bekerja, terus berkarya, menjadi pengingat, menjadi penolong dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur buat berkat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami mau menjadikan pelaku firman yang kami dengar dan memuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan yang ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Dengan tepuk tangan untuk kemuliaan buat Tuhan kita. Persembahan semakin mudah melalui sistem persembahan cashless. Saudara bisa memberikan persembahan dan persepuluhan dengan scan barcode kris lewat aplikasi BCA Mobile, Dana, OVO, GoPay, Link Aja, atau Shopee Pay, atau Anda bisa transfer ke rekening BCA Sinode Gereja YHS di nomor rekening 010-922-9000 atas nama Gereja YHS. Teruslah dukung kami dalam melayani jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Yesus. Yesua HaMasiah, bless you. Ayo maju teman-teman. Ayo. Kita sama-sama bersuka cita di tempat ini. Gak ada yang diam ya. Kita loncat semua ya. Ku dibebaskan, ku dilepaskan oleh kuasa darah-Mu. Ku dipulihkan, ku disembuhkan oleh kuasa nama-Mu. Ku dibebaskan, ku dilepaskan oleh kuasa darah-Mu. Ku dipulihkan, ku disembuhkan oleh kuasa nama-Mu. Sekarang hatiku bersuka dalam nama-Mu, dalam nama-Mu. Kemenanganku, loncat semua, tinggi-tinggi nama-Mu, bertanda di
Yesus kau kekuatanku, kemenanganku. Hiras, Glory maker. hiras. Sekali lagi ya. Ku dibebaskan, ku dilepaskan oleh kuasa darah-Mu. Ku disembuhkan oleh kuasa nama-Mu. Sekarang hatiku bersurat dalam nama-Mu, dalam nama-Mu, kemenanganku. Tinggi-tinggi nama-Mu, bertata di hatiku. Yesus kau kekuatanku, kemenanganku. Kudus, kudus nama-Mu, kau raja di hidupku. Yesus kau kekuatanku, kemenanganku. One more time. Tinggi-tinggi nama-Mu, tinggi-tinggi nama-Mu, bertahta di hatiku. Yesus kau kekuatanku, kemenanganku. Yang belakang loncat. Kudus, kudus nama-Mu, kau raja di hidupku. Yesus kau kekuatanku, kemenangan. Sekali lagi. Tinggi nama-Mu, bertata di hatiku. Yesus kau kekuatanku, kemenanganku. Kudus, kudus nama-Mu, kau raja di hidupku. Yesus kau kekuatanku, kemenanganku. Kemenanganku, kau kemenanganku. Kemenanganku apa? Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Oke. Hari ini harus lebih heboh ya. Sama-sama ya. Bersorak-sorai, muliakan namanya, berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya.
satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Kalahkan malu, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Musik memuji Tuhan. Philip, boleh Philip. 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 Let's go. Tangan dong buat teman kita. Say, para pa 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 pa, 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 para pa 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 pa. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan, dan pengharapan. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Wah, baru tahu loh ya, Philip ini ternyata bisa dance juga ya. Bisa keyboard, bisa dance. Jago dance ya. Oh, oke. Bisa nggak ngedance sambil main keyboard? Ini more atau gimana, Ko Wewe? More atau gimana? Masih keburu? Hah? Satu lagi. Apa? Mau apa? Chloe. Oh, ayo, satu lagi. Siap ya? Through you, I can do anything. I can do all things. For it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Say, nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Ikutin yang di depan ya. I can do anything. I can do all
strength. Habis ini gerakannya Chloe ya. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible through you. I can do anything. I can do all things, for it's you who gave me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Siapa percaya kita punya Tuhan yang besar? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Woo! Keren, keren, keren. You are amazing God. Saat ini sama-sama kita mau angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan buat ibadah Heroes yang sangat diberkati Tuhan. Kami penuh dengan sukacita. Kami penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Bapak, kami percaya karena kami punya Tuhan yang besar. Kau melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib dalam kehidupan kami. Bersama dengan Tuhan kami lakukan perkara yang besar. Saat ini Tuhan, curahkan berkat-Mu, berkat yang sempurna dari Bapa, Putra, Roh Kudus, serta urapan-Mu nyata atas setiap kehidupan kami. Terima semua yang terbaik bersama-sama. Percaya, katakan amin. Oh, my life is all the better with you. Belonging to your family is the greatest thing in my life. So every day of my life, I'ma tell my world how good it is to be a part of this. There's nothing else that could compare to this. I'm adopted by the Father, and what you join together, not be separate. You, me, the church, that's us. I wanted nothing, then you found me. You called me out into your family. There's nowhere else that I would rather be. I'ma tell my whole world about it. Yeah, I can hear the church bells. That's the sound of the family when all the parts come together, you make it. I'ma put your word out. My life is all the better with you. Belonging to your family is the greatest thing in my life. So every day in my life, I'ma tell my world how good it is to be a part of this. There's nothing else that could compare to this. I'm adopted by the Father, and what you join together, nothing separate. Sing, you, me, the church. That's us. In one accord now we lift Jesus up. We join together to praise Him. Side by side in the presence of God, we stand together with one heart. In one accord now we lift Jesus
want to explain to you something here. We are the church. You, me, the church. That's us. So we're going to sing this as one. Are you ready to go? Okay. We're going to get crazy together. 1, 2, 1, 2, 3.